statementnya saya sampaikan kepada masyarakat umum ya, ataupun masyarakat khusus yang memiliki angkutan, agar senantiasa kita memahami tentang apa itu yang dinamakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Walaupun memang ini nggak mungkin lah orang namanya pengusaha membeberkan kepada masyarakat, tapi masyarakat saat ini harus kritis bahwa kendaraannya layak jalan atau tidak, pengemudinya kompeten atau tidak ya. Jadi kalau perusahaannya sudah aman ya tentunya pengemudi juga tenang kan di dalam berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen, jumpa lagi dengan saya Afif Rifai di podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Nah, tentunya kesempatan kali ini saya hadirkan seorang sosok yang Anda di rumah, tentu Anda sedulur netizen sudah tidak asing lagi ya dengan sosok yang satu ini. Pasti berbicara tentang keselamatan berkendara, sistem manajemen keselamatan. Sosok yang satu ini selalu muncul untuk memberikan pengarahan dan tentu ini sangat bermanfaat terutama bagi angkutan. Dan sosok yang satu ini tidak heran saat berkomunikasi ada di satu tempat, kemarin juga di Aceh, kemarin juga ada di Indonesia Timur dan seterusnya. Di hadapan saya perkenalkan dulu, ini ada advokat lalu lintas ya, traffic lawyer and consultant. Ini ada Pak Edi Susendi SH ya. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang. Ini lama nggak ketemu nih Bang Edi nih. Iya begitulah. Ini berapa lama ini? Berapa bulan ini nggak ketemu? Saya itu gini Mas. Jadi saya keliling Indonesia ini bersama Korlantas Polri dalam rangka sosialisasi tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan kebetulan saya ditunjuk dari lembaga sertifikasi profesi karena saya sebagai wakil direktur. Ya kita bersama-sama Polri lah. Ya hampir 18 Polda saya berangkat. Indonesia itu ya. Iya. Oke, Bang Edi, ini saya dapat informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Apa betul nih Bang Edi saat ini sudah purna bakti nih? Betul. Saya itu pensiun itu tanggal 1 Oktober per 1 Oktober ya 2023. Dan di situ alhamdulillah ya saya diberikan kesehatan pada saat pensiun. Semuanya pekerjaan selesai, tidak ada meninggal. Ada yang bilang ke saya Bang Edi bahwa Bang Edi saat purna bakti justru tambah sibuk katanya Bang Edi. Ya begitulah. Ya memang gini. Bukan hanya di HPPI ternyata ya. Ya himpunan profesi pengemudi tetap adalah suatu wadah yang memang perlu kita kita kembangkan dan para pengemudi wajib kita bina ya. Selain itu juga saya aktif di Masyarakat Anti Pungli Indonesia. Sekarang itu saya MAPI. sebagai Kasubreg Cahayu Majapahit dan saya juga sebagai asesor dan trainer di lembaga sertifikasi itu. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan untuk uji kompetensi maupun penyuluhan saya dilibatkan. Ya, teman-teman yang lain bilang ke saya bahwa Pak Edi justru purna bakti. Teman-teman bilang Pak Edi itu pensiun, bukannya Pak Edi itu diem, dia justru tambah banyak katanya kegiatan-kegiatannya karena jejaring Pak Edi itu. Iya. Banyak yang bilang begitu Bang Edi. Ya memang kita ke saya itu harus seperti itu. Jadi di dalam kita bekerja pada saat saya belum purna itu kita jalin networking ya. Kita jalin sahabatan ya. Silaturahmi. Ya, itulah tadi. Jadi kalau kita seorang pegawai hanya euforia di kegiatan-kegiatan pekerjaan, rutinitas terus juga kita mungkin komunitasnya kumpulnya dengan komunitas senang-senang ya kayak touring ya. Nah itu bukan berarti anti kita untuk touring. Maksud saya ketika kita menjelang pensiun itu kita jalin silaturahim dengan para pegiat-pegiat pekerja kan gitu kan, orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah sehingga kita juga bisa terbawa kan seperti itu. Jadi ya, ketika pensiun itu nggak monoton. Ya, tapi Bang Edi punya jauh ke depan Bang ini pikiran-pikiran seperti itu. Jadi setelah purna bakti, setelah pensiun ini sudah ada tempat gitu ya. Jadi tidak mikir dulu saya harus bagaimana gitu kan. Insya Allah. Iya justru saat teman-teman kita berdinas banyak. Itu ya jejaring yang dibangun. Oke Bang Edi, ini
Bang Edi kan saat ini sebagai advokat lalu lintas nih. Nah, apa betul demikian Bang Edi? Sebagai advokat lalu lintas. Kemudian kalau iya, ini tugas khususnya apa sih gitu? Advokat lalu lintas dan konsultan itu apa saja gitu? Jadi begini, saya ikut pendidikan advokat itu pada prinsipnya karena saya memiliki basic ilmu tentang transportasi ya. Jadi kalau kita memiliki basic ilmu transportasi ya tentunya ada kaitan-kaitan dengan tindakan-tindakan hukum di dalamnya. Nah karena advokat konvensional terkadang kurang menguasai tentang teknis ya dari suatu kendaraan, dari jalan maupun dari manusianya. Nah jadi di dalam transportasi itu kan ada 4 faktor yang mempengaruhi keselamatannya. Apa saja gitu? Pertama adalah manusia, yang kedua adalah jalan, yang ketiga adalah kendaraan, yang keempat adalah alam ya, lingkungan. Jadi dari situlah kita berpikir bahwa ketika terjadi laka selama ini yang disalahkan hanya supir. Karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ya nomor 22 tahun 2009 di situ tentang lalu lintas angkutan jalan, di situ tertulis bahwa pasal 310 itu pelaku pengemudi. Padahal dalam kalau arti kecelakaan itu tidak mutlak kesalahan pengemudi ya. Bisa aja ada faktor lain. Ada faktor lain. Nah, kenapa kok larinya ke pengemudi? Saya pernah diskusi. Ya karena pelaku langsung. Tidak bisa begitu. Bagaimana kita bisa mengungkap suatu kejahatan transportasi kalau hanya mengerucutnya kepada pengemudi terus? Apakah kita tidak khawatir ketika keluarga kita menggunakan jalan raya sebagai sarana transportasi, di dalamnya di jalan raya itu ada algojo di jalan, atau keluarga kita naik kendaraan angkutan umum, kita tidak pernah tahu sistem manajemen keselamatan daripada perusahaan itu benar atau tidak, kompeten atau tidak pengemudinya, jalan kendaraannya layak jalan. Karena kalau kecelakaan itu selalu kalau nggak pengemudi tempat kir yang disalahkan. Selalu gitu. Ya kalau remblong kan pasti wah ini kirnya nggak benar kan. Terus, padahal ada tanggung jawab daripada perusahaan itu merawat kendaraan. Nanti kita jelaskan tentang sistem manajemen keselamatan. Oke, ini kita sudah masuk nih Bang Edi. Apa itu sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum gitu? Jadi yang dinamakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum itu adalah salah satu bagian dari manajemen perusahaan ya. Nah, berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum itu, ya kan? Secara komprehensif, terkoordinir ya, termasuk juga dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola tentang bahaya risiko dari kecelakaan itu sendiri. Jadi setiap perusahaan angkutan umum itu wajib memiliki sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Permasalahannya apa? Ini jarang dilaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu cenderung lebih ke arah hanya sekadar formalitas. Adanya SMK perizinan. Waktu itu sempat macet perizinan itu. Karena wajib ada sistem manajemen keselamatan. Ini acuannya kepada Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018. Nah, ada juga turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021. Tapi kenyataan yang ada sekarang udah lancar-lancar lagi. Ternyata saya lihat perusahaan saudara saya sendiri, ngapain bikin sistem manajemen keselamatan? Perizinannya udah lancar. Nah, disinilah perlu adanya pengawasan dari instansi-instansi terkait, baik dari provinsi. Kalau KBLI 49431 itu kewenangan provinsi, di 49431 itu adalah kewenangan kementerian. Jadi mobil kendaraan-kendaraan yang AKDP itu provinsi, kendaraan-kendaraan AKAP itu kementerian atau angkutan barang berbahaya. Antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi. Betul. Nah, yang permasalahannya ada di sini sekarang nih seolah-olah adalah penjual belian dokumen. Orang beli dokumen, masuk ke kementerian, ada dokumennya udah. Tapi bagaimana implementasinya? Itu ya. Itu yang sedang kita bahas bersama. Yang penting itu implementasinya. Kenapa? Ketika terjadi lakajol, kecelakaan menonjol, taruhlah menimbulkan orang meninggal sampai puluhan, itu kan menonjol. Itu nanti para penegak hukum akan melihat sampai sejauh mana perusahaan itu melaksanakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umumnya. Karena di dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum itu ada beberapa kewajiban daripada perusahaan itu. Kalau di dalam Peraturan Menteri Nomor 85 2018 tentang SMK PAU,
itu ada 10 elemen. Itu harus dilaksanakan semua. Nah, dari 10 elemen itu seandainya memang ada kebijakan, ya minimal ada beberapa poin yang dilaksanakan gitu loh. Ya. Dari semuanya blank semua 10 kan gitu. item itu ya. Betul, seperti itu. Makanya saya menjadi advokat lalu lintas ini semata-mata adalah ketika terjadi kecelakaan tentunya kita bisa class action. Jangan sampai pengemudi terus dong. Ya, pengemudi itu ujung tombak daripada keselamatan loh. Satu hari aja pengemudi nggak kerja, lumpuh ini perekonomian seluruh Indonesia. Pengemudi jangan bekerja. Saya yakin lumpuh. Apalagi angkutan umum kan? Apalagi angkutan umum, orang nggak bisa berangkat kerja, orang nggak bisa berangkat sekolah kan, atau orang mau pergi ke suatu tempat nggak bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan hanya melulu ketika ada kecelakaan cukup bicara remblong, pengemudi lalai, ya nggak begitu. Antuk, kita harus secara komprehensif bagaimana kecelakaan itu terjadi, sebabnya apa, iya kan? Nah, KNKT pun tidak harus ikut-ikutan juga membahas masalah remblong, karena seorang petugas investigator KNKT itu harus memiliki prinsip no blame, no judicial, no liability. No blame itu tidak mencari kesalahan, tidak mencari permasalahan hukum, tidak mencari pertanggungan jawab, tapi mencari penyebab. Apa itu penyebabnya? Sehingga di kemudian hari jangan terjadi lagi kejadian serupa. Jadi kalau kendaraan kecelakaan itu bisa dari sistem manajemen perusahaan yang nggak benar, bisa dari kompetensi pengemudinya yang tidak kompeten, bisa juga dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum tidak melihat fisik dari kendaraan itu, karena lifetime daripada material itu juga ada. Makanya saya sebagai advokat traffic, saya akan ketika terjadi kecelakaan bukan hanya melulu kita bicara tentang salah dan siapa gitu kan, tapi kita melihat kronologisnya. Misalnya suatu kendaraan, bagaimana dimensi kendaraan itu, bagaimana material yang dipakai oleh kendaraan itu. Karena ketika kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi, apalagi kendaraan angkutan bis, misalnya dia terjadi overload, muatannya penuh. Ataupun materialnya mungkin kelebihan di dalam membangun suatu kendaraan, itu ada gaya sentrifugal. Kalau kendaraan angkutan barang itu kan statis ya, nggak bergerak orang itu. Tapi kalau manusia yang diangkut itu dinamis. Ada yang dinamakan gaya sentrifugal. Ketika dia jalan menikung, itu bisa melenceng ke jalur lawan. Makanya berapa kali kejadian di jalan tol Cipali, kendaraan bisa lewat ke jalur lawan. Itu tidak pernah dibahas tentang bagaimana material yang dipakai. Sampai berpindah ke seperti itu kira-kira. Dan saya orang teknis dan saya kebetulan ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Saya akan kupas sampai sana. Dan kemudian kemungkinan juga saya akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, selaku saya ketua umum himpunan profesi pengemudi, karena yang asosiasi yang bicara bukan saya pribadi, agar undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu direvisi, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, teknologi, ya jalan udah begitu bagus jalan tol di Indonesia ini, dan yang paling utama di dalam undang-undang lalu lintas harus tertuang nasib para pengemudi. Karena pengemudi ke depan belum terpikir, karena pengemudi ke depan itu harus memiliki kompetensi. Dan kami bersama-sama Korlantas Polri sedang membangun itu. Bagaimana menciptakan pengemudi yang berkeselamatan, yaitu melalui edukasi, pelatihan, dan sekaligus uji kompetensi. Beda ya, uji kompetensi dan pelatihan. Ada pelatihan, ada uji kompetensi. Kalau pelatihan di bawah lembaga diklat profesi, kalau uji kompetensi di bawah lembaga sertifikasi profesi. Oke, Bang Edi, ini Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 ya, tahun 85 tahun 2018. Iya, 85. Tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Sudah cukup lama kan diundangkan. Lantas bagaimana dengan implementasinya saat ini, Bang? Ya justru itu. Masih jauh dari harapan atau bagaimana menurut Bang Edi? Saya berkali-kali menyampaikan kepada stakeholder ya, khususnya Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan. Kebetulan saya juga pada saat itu duduk di Dinas Perhubungan. Ini yang jadi permasalahan. Kalau sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum hanya sebagai persyaratan administrasi untuk perizinan, saya rasa sampai lebaran monyet pun nggak akan dilaksanakan. Sampai lebaran monyet. Iya, akhirnya korban berjatuhan, ya. Nggak terpikirkan. Ya, karena dari pihak perizinan sendiri nggak ngerti, ya, yang saya katakan tidak ngerti apa sih binatang apa sih SMK itu. Di satu sisi
stakeholder Kementerian Perhubungan selaku leader daripada aturan menteri ini seharusnya lebih tanggap bagaimana pelaksanaannya, yaitu tadi perizinannya harus diperhambat kalau belum melaksanakan. Jangan berarti kita harus memberikan servis. Ya kalau servis perizinan hanya administrasi nggak apa-apa. Di sini di dalamnya ada teknis. Itu yang harus dipahami. Iya jelas dong, harus dia melaksanakannya bagaimana. Pertama komitmen. Setiap pengusaha angkutan itu ada komitmen bahwa dia melakukan usaha, komitmennya keselamatan. Komitmen. Semua harus memberikan pernyataan. Yang keduanya pengorganisasian, tanggung jawabnya bagaimana, SOP-nya bagaimana. Ya kan, penunjukan dari perusahaan itu. Yang ketiganya manajemen bahaya risiko. Bagaimana dampak-dampak kecelakaan, apa timbulnya hazard itu di setiap perusahaan itu. Oh, mobilnya ternyata kurang layak. Oh, manusianya kurang kompeten. Itu adalah hazard yang harus kita perhatikan. Oh, penyebab pemicunya. Oh, remnya ini harus segera diperbaiki. Oh, ini kanvasnya nggak pakai ori. Jadi ada yang disamakan manajemen. Ya, organisasi itu seperti itu. Nah, yang ketiganya bagaimana perawatan kendaraannya. Yang keempatnya kompetensinya. Jadi banyak itu ada 10 elemen itu. Nah, dilaksanakan tidak ada 10 elemen itu. Itu ya. Kalau tidak dilaksanakan ya udah jangan bikin SMK lagi udah. Karena apa? Indonesia ini lucu ya kalau kita berpikir. Karena apa? Dalam menganalisis suatu kecelakaan itu dia melihat dari sisi menurunkan angka kecelakaan. Ya, seperti contoh SIM B1 B2. Ada nggak relevansinya untuk human error? KIR kendaraan, pengujian berkala. Ada nggak relevansinya untuk keselamatan kendaraan? Ya, termasuk juga dengan jalan, fasilitas jalan dan sebagainya. Jalan udah bagus-bagus, tapi relevansi untuk kecelakaan malah makin bertambah, meningkat. Terus yang keduanya, yang terakhir masalah sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Dibuat hanya jual beli dokumen. Jadi relevansinya nggak ada sama sekali SMK PM85. Jadi mereka itu hanya ini saja ya? Iya, permasalahannya adalah bagaimana kita untuk membangun kesadaran daripada masyarakat itu sendiri, supaya jangan sampai masyarakat itu jadikan korban terus, ya. Terus juga KIR itu jangan sampai menjadi mindset masyarakat adalah hanya sekedar legalitas, legalitas dan kelengkapan, yang menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana menyadarkan? Sekarang emisi gas buang di Jakarta lagi ketatnya, emisi gas buang kepada setiap kendaraan, baik kendaraan wajib uji maupun kendaraan pribadi. Tapi apakah itu euforia hanya sekedar karena mengurangi polusi? Harusnya kesadaran dari masyarakat kendaraan kita ini secara berkala dicek kan seperti itu. Jadi kembali lagi peran daripada masyarakat pun penting sekali, Pak Afif gitu. Oke, Bang Edi. Ini dan sedulur netizen tadi Bang Edi beberapa kali menyampaikan SMK. SMK itu sistem manajemen keselamatan ya. Tadi beberapa kali Pak Edi menyampaikan tentang SMK. Bang Edi, ini tentang apa sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas? Ya tentu, Pak. Orang kadang-kadang berpikirnya begini ya, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ya itu tadi penyebabnya pengemudi remblong itu. Nggak pernah nguyek-nguyek kata-kata karena nggak ngerti. Baik pengemudinya juga nggak paham. Pasti remblong ini pasti ya. kesana. Dan kalau di penyidik juga rata-rata larinya kepada itu. Remblong. Padahal ada sesuatu yang lebih spesifik ya, bahwa perusahaan itu selain mencari untung itu harus menyiapkan sistem manajemen keselamatan. Selama ini Mas Abib bisa lihat, ada nggak perusahaan yang berpikir ke sana? Semuanya hanya berpikir tentang cost kan. Nah, kan BBM naik, tarif naik. Nah sebetulnya dari kewajiban dari perusahaan itu dia harus menerapkan itu. Ada biayanya, bukan hanya sekedar persyaratan administrasi, harus menganggarkan bagaimana sistem manajemen keselamatannya. Dari mulai dia itu perawatan kendaraannya, dari mulai kompetensi pengemudinya. Coba kita lihat, hanya perusahaan-perusahaan besar mungkin yang berpikir ke arah sana. Ya, yang perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan perorangan ataupun perusahaan kecil, mana berpikir ke sana? Sekarang kalau jangan jauh-jauh, kita bis lihat reguler ataupun bis yang untuk ini. Coba sekali-kali kita tanya, ada nggak sistem manajemen keselamatan yang disiapkan oleh perusahaannya ya? Paling dia hanya menyalahkan dokumen nih. Implementasinya gimana? Nggak ada sama sekali. Oke, Bang Edi.
Kenapa saat ini banyak sekali perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan tapi perizinannya lancar-lancar saja gitu kan? Iya kan? Apakah tidak ada yang mengawasi pelaksanaan tersebut, Bang Edi? Jadi begini, ya, saya juga pernah di dinas ya, di instansi. Ini satu permasalahan yang memang pelik. Perizinan pernah ngundang kita untuk hadir di kantornya. Pak, gimana ini? Dinas Perhubungan tidak memverifikasi akunnya sampai saat ini, nyangkut di akunnya kepala dinas perizinan. Kenapa ini trayek macet semua katanya. Jadi saya jelaskan bahwa ini perlu penjelasan dan edukasi kepada para pengusaha angkutan. Monggo Bapak dari perizinan, kalau bisa kita sama-sama diskusi dengan para pengusaha, karena kalau di kabupaten itu hanya angkutan kota, angkutan pedesaan. Mereka mati segan hidup tak mau toh. Nah, satu sisi. Di sisi yang lain, para pengusaha angkutan ini merangkul para pemilik kendaraan perorangan. Jadi angkutan kota ini kendaraan perorangan dibikinlah badan hukum. Badan hukumnya melalui koperasi. Nah, koperasi boro-boro mikirin SMK karena mobil juga nggak punya. Dia hanya dipinjemin bendera. Nah, kan gitu kan. Banyak begitu kan? Ya hampir semua. Ya elep-elep juga nggak punya itu mereka, itu perusahaan pribadi. Sistem manajemen keselamatan itu. Semuanya nginduk kepada badan hukum. Badan hukumnya juga hanya dipinjemin bendera. Ada koperasi A, koperasi B. Mereka hanya pinjem bendera aja. Nah, Mas Apip punya mobil misalnya 5. Mas Apip nggak bisa nama Mas Apip, harus badan hukum kan? Berbadan hukum. Nah, atau bikin PT misalnya. Capek bikin perusahaan, udah nginduk aja ke koperasi. Si koperasinya ini boro-boro mikirin keselamatan. Ya dia mah hanya karena untung untuk perpanjangan SNK, ngambil fee-nya. Tapi kena kejadian di koperasi Quatron punya Organda. Dia dikenakan pajak cukup signifikan karena dianggapnya dia punya mobil ratusan, padahal mobil orang kan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi saya katakan kenapa kok perizinannya lulus-lulus aja? Karena dari perizinan juga kan mungkin ditarget sama target kan di dalam arti pekerjaannya. Kejar target juga. Target. Nah, tapi di satu sisi yang memverifikasi inilah. Kalau dinas perhubungan mah ada angkot-angkot sudah mati segan, hampir banyak yang nggak mengurus izin lagi. Udah pada bodong semua itu yang namanya angkot itu udah nggak ada perizinannya karena sulitnya itu. Nah, yang kedua yang AKDP yang antar dua provinsi sama juga di provinsinya. Dia hanya melihat ini supaya masyarakat mudah untuk trayek, ya cukup diperiksa dengan apa adanya. Nah, kalau perizinannya udah lolos, ya boro-boro mikirin SMK lagi, padahal itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini yang harus kita bahas bersama. Ini belum terjadi kecelakaan loh yang menonjol. Kalau sudah terjadi kecelakaan menonjol baru akan ramai gitu nanti. Pihak perizinan ya jelas nggak mau disalahkan. Lo yang memverifikasinya dinas perhubungan kok. Kenapa kami disalahkan? Ya betul. Kalau sudah diverifikasi sama dinas perhubungan berarti sudah benar. Sama Kementerian Perhubungan berarti sudah benar. Tapi fakta yang ada implementasinya nggak dijalankan. Yang disalahkan siapa? Ya perhubungan dengan Kementerian Perhubungan juga, dinas perhubungan dengan Kementerian Perhubungan pasti disalahkan. Karena Bang apa? Edi, dari 10 elemen sistem manajemen keselamatan angkutan umum itu, poin mana yang paling dianggap penting, Bang Edi? Ya kalau atau penting semua? 10 sebetulnya kalau kita berbicara aturan itu penting semua. Penting semua. Nggak ada yang nggak penting, ya kan? Karena kalau kita yang harus didahulukan apa? Nah, kalau yang harus didahulukan dari 10 ya poin pertama itu adalah evaluasi ya, manajemen bahaya evaluasi termasuk juga tentang perawatan kendaraan ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena di dalam sistem manajemen keselamatan itu dengan evaluasi bahaya dan risiko itu kita akan paham ke perusahaan ini harus bagaimana ya kan di dalam memberikan SOP maupun standar pelayanan minimal kepada masyarakat, termasuk juga perawatan kendaraan itu kan suatu yang wajib. Jadi kalau tidak ada evaluasi seperti itu ya kita mau membenahi bagaimana. Ketika dia udah melaksanakan 2 poin itu, saya rasa pasti semuanya akan dilaksanakan. Tapi kalau sekarang dia hanya sekedar evaluasi bahaya dan resiko ya, termasuk juga ada juga di situ tentang perawatan kendaraan. Ini harus benar-benar. Karena kalau perusahaan itu hanya sekedar nyari keuntungan Mas Apip, ya Mas Apip bisa lihat bagaimana perusahaan itu bisa
bisa benar-benar. Jadi evaluasi itu mulai dari auditnya, dievaluasi. Jadi kalau sekarang kita tidak melaksanakan itu, evaluasi, audit dan perawatan kendaraan, ya perusahaannya nyari untung aja udah. Boro-boro 10 elemen kan, yang 2 aja nggak dilaksanakan. Nah, tapi secara bertahap kami juga sebagai dulu saya sebagai aparatur tidak terlalu saklek ya boleh dikatakan. Harus semua 10 elemen, enggak, step by step. Tapi yang utama itu yang harus dilaksanakan. Rekrutmen pengemudi ya minimal dia memiliki basic pendidikan dan latihan ya, termasuk juga dia pernah ikut juga beberapa bimbingan. Jadi ada sesuatu yang dia bukan biasa supir serep gitu ya. Ya betul. Nah, kecakapan pengemudi dalam bekerja itu masuk poin mana? Di poin ke ini kan pertama komitmen, pengorganisasian, manajemen bayar risiko, ya kan, perawat poin 5 berarti. Poin 5. Itu kecakapan ya. Jadi justru kami ini beberapa kali memberikan suatu kegiatan kepada para pengemudi untuk melakukan uji kompetensi. Hampir kita menguji kompetensi di Kabupaten Cirebon ini ada sekitar 200 pengemudi lah udah kami dari Bhinneka Sahabat termasuk juga angkutan travel udah kami edukasi. Cuman kembali lagi kalau pengemudi itu dikasih gratis malah nanya uang duduk, yang repot di situ. Ada uang duduknya enggak karena terbiasa. Mungkin karena 1 hari aja nggak bekerja mereka ya agak sulit juga kan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Makanya pemerintah ini melalui organisasi kami ataupun melalui nanti dengan Korlantas secara bersama-sama mulai kita bagaimana ini memberikan pembinaan karena kalau pengemudi suruh sekolah dengan biaya sendiri saya rasa nggak mampu Pak. Jadi ke depan ini ada anggaran dari setiap stakeholder mungkin untuk pembinaan karena gini, rencana umum nasional keselamatan ini bisa terselenggara dengan baik, bisa berhasil karena adanya suatu jalinan koordinasi. Sistem rencana umum nasional keselamatan ini ada 5 pilar. Pertama manajemen jalan yang berkeselamatan, kedua adalah jalan yang berkeselamatan, ketiganya kendaraan yang berkeselamatan, keempatnya manusia yang berkeselamatan, kelimanya pra dan pasca penanganan kecelakaan. Manajemen kewenangannya Bappenas, manajemen jalan kewenangannya PU Bina Marga, kendaraan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, manusianya kepolisian, pra dan pasca kesehatan dan jasa raja. Tapi tidak berarti saya cukup kerja di bidang saya aja, enggak begitu. Semuanya harus terkoordinir. Bagaimana menciptakan manusia yang berkeselamatan ini melalui edukasi, pelatihan. Bagaimana si manusia ini paham dengan jalan yang berkeselamatan itu seperti apa? Iya, itu ya. Ya, ada titik black spot, ada tikungan ekstrim, ya kan, ada tanjakan turunan, titik-titiknya, koordinatnya di mana, ada buku panduan. PU Bina Marga harus bisa memberikan edukasi kepada para pengemudi. Bappenas menyiapkan anggaran mungkin. Nah, yang kedua, perhubungan tentang kendaraan. Bagaimana kendaraan yang berkeselamatan itu dari mulai daya angkutnya berapa, dimensinya seperti apa, JBB-nya bagaimana, JBI-nya bagaimana. Lo pengemudi tanya JBB ya nggak mudeng. Karena yang salah siapa? Berarti para petugas di Dinas Perhubungan nggak pernah memberikan edukasi, kan gitu. Nah, yang ketiganya kepolisian. Bagaimana sistem manajemen sistem pelayanan SIM ini dengan baik? Edukasi dulu kah? Jangan sampai hanya ada ujian tapi tidak ada pendidikannya. Nah, di sini kita juga perlu bersama-sama. Bukan tanggung jawab kepolisian aja ini yang mencerdaskan para pengemudi itu. Semua stakeholder bersama-sama membantu kepolisian dalam rangka mencerdaskan para pengemudi. Mulai ada kompetensi yang kami laksanakan keliling Indonesia ini menstandarkan kompetensi, yaitu standarnya melalui Permenaker nomor 269 tahun 2014. Nah, ini di situ digodok sama Kementerian Perhubungan ini agar para pengemudi itu memiliki standar. Nah, ya Kementerian Tenaga Kerja itu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Baik, Bang Edi, ini untuk menjadi konsultan sistem manajemen keselamatan itu
tentu ada syaratnya ya. Ya tentu. Syaratnya apa itu Bang Edi? Ya syaratnya di dalam kewajiban seorang konsultan itu bukan hanya jual dokumen. Konsultan itu harus bisa memberikan edukasi kepada para pengusaha angkutan itu sendiri. Yang kedua, harus memiliki tenaga ahli. Iya kan? Karena yang selama ini Pakar ya. Karena yang selama ini ada konsultan itu konsultan K3. Ya itu kan? beda tentunya dengan Ya beda. konsultan. Kalau konsultan K3 itu kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ini sistem manajemen. Jadi di suatu perusahaan keselamatan ya, di angkutan, suatu ya. perusahaan itu perlu adanya K3, yaitu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja. Jadi karyawannya jangan sampai celaka. Nah, kalau sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ini lebih mengerucut kepada traffic lalu lintas pekerjaan di dalam angkutannya. Jadi kalau konsultan K3 mana paham dengan transportasi gitu loh maksud saya. Jadi harus dibedakan ya. Pembedaannya itu adalah konsultan K3 ini mencakup aspek-aspek kesehatan keselamatan kerja. Nah, SMK PAU ini konsultan yang khusus fokus pada sistem manajemen keselamatan dan konteks perusahaan angkutan umum. Mereka membantu perusahaan angkutan umum merancang, menerapkan, memelihara dan memperbaharui sistem manajemen keselamatan. Jadi kalau konsultan itu nanti ke depan itu dia tidak hanya jual nih, ini bikin bagaimana pelayanan penumpang itu bagus enggak? Bagaimana angkutan barang ini memenuhi persyaratan? Nah, itu memberikan pembinaan. Sehingga si perusahaan itu paham. Tidak hanya jual dokumen aja nih, dokumen sekian 10 juta kan enggak seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus memang dipahami sama perusahaan. Itu ya Bang ya. Oke, Bang Edi, ini kemudian kenapa perusahaan angkutan umum masih memiliki APK dan Apa? Kenapa perusahaan angkutan umum wajib memiliki SMK? APK ya SMK dan GPS ya? Oh ya, aplikasi. Iya, kenapa itu? Jadi gini, perusahaan angkutan umum itu wajib memiliki aplikasi. Kenapa? Karena supaya bisa mengintegrasikan sistem manajemen keselamatan ini. Kalau tanpa aplikasi, bagaimana Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan mengetahui pelayanan sistem manajemen keselamatan dilaksanakan? Nah, terkait dengan GPS, dia harus tahu ada di titik koordinat mana si pengusaha angkutan itu. Bagaimana perilaku pengemudi saat di jalan? Apakah dia jadi menggunakan, bisa dipantau? Bisa dipantau dengan aplikasi itu, dengan GPS itu bisa dipantau. Muatannya bagaimana? Overload tidak? Bisa dipantau itu. Nah, makanya kalau sekarang perusahaan angkutan umum tidak menggunakan GPS ya, dia tidak bisa mengawasi secara real time dia. Nggak bisa dia. Dia pasti akan percayakan kepada pengemudi aja, tapi dengan adanya GPS dia bisa memantau secara real time terhadap kendaraan angkutan umum, memungkinkan pemantauan dan penilaian perilaku pengemudi juga bisa. Terus kepatuhan di dalam berlalu lintas juga bisa kita pantau di situ gitu. Jadi pentingnya seperti itu, dan aplikasi juga bisa mengintegrasi antara pengusaha angkutan dengan Dinas Perhubungan maupun Kementerian Perhubungan. Karena itu pentingnya aplikasi, dan aplikasi itu dari 10 elemen yang ada di sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum itu bisa termonitor. Oh, bagaimana nih komitmennya, kita udah laksanakan belum? Oh, ini pengorganisasiannya. Oh, evaluasi dan audit gimana nih? Ada di dalam aplikasi itu. Jumlah kendaraannya ada berapa? Jadi bisa terus Di dimonitoring. aplikasi ada monitoring kendaraan mana yang nggak dioperasikan, dan Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan bisa memantau di situ. Bang Edi, apa sama pelatih pengemudi ya sistem manajemen angkutan umum dengan pelatihan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, sama nggak? Beda. Kalau SPAU itu adalah sertifikasi pendidikan angkutan umum. Biasanya SPAU itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Oh, SPAU ini di Sub. SPAU, sertifikasi pendidikan angkutan umum. Kalau SMK, PAU, sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Tapi SPAU itu bagian daripada SMK PAU itu sendiri. SPAU gitu. itu. Iya, karena di SPAU di dalam SMK itu kan ada pelatihan kompetensi. Nah, itu masuk ke sana seperti itu. Ya sebetulnya mah kita semua memiliki tanggung jawab bersama. Kementerian Perhubungan selaku instansi teknis memberikan semacam pengetahuan kepada para pengemudi
kaitan-kaitan dengan kendaraan yang berkeselamatan. Ya kan seperti itu kan. Bagaimana kendaraan yang berkeselamatan itu, bagaimana pengemudi itu memperlakukan kendaraannya secara baik dan benar. Karena kebanyakan dari pengemudi itu sendiri pada saat dia naik kepada jalan jalan tanjakan atau jalan menurun, dia nggak ngerti kaki gigi berapa. Mungkin kalau tanjakan dia udah pastilah kaki gigi rendah kan. Tapi kalau saat menurun, dia menggunakan gigi yang tinggi, otomatis terjadilah overhead, terjadilah pemanasan di dalam ruang rem. Nah ini yang banyak terjadi dikatakan remblong. Nah seperti tanjakan FO Kretek di Baju di Bumi Ayu itu kan panjang sekali tuh turunannya tuh, turunan panjang yang sehingga akhirnya si pengemudi menggunakan rem utama terus, otomatis terjadi overhead. Seharusnya kan dia di gigi transmisi rendah kan mengurangi kecepatan. Nah ini dia nggak mau mengurangi kecepatan, dia turun ke bawah mengandalkan kepada rem utama. Otomatis kalau misalnya remnya pakai fluida terjadi overload, mendidih itu ruang remnya, fluidanya. Kalau pakai pneumatik, pakai angin, ya anginnya tekor habis. Ditambah lagi dengan material daripada kanvas rem bergesekan terus dengan tromol, otomatis terjadi pemanasan di situ. Nah itu terjadinya remblong. Dan selalu sedulur-sedulur netizen ini selalu ada hal yang baru ini kalau berbicara tentang keselamatan ya, dari Pak Edi Susendi. Dan Bang Edi, sayang sekali waktu kita terbatas, jadi silakan Pak Edi, ada yang ingin disampaikan singkat saja untuk pemirsa podcast kali ini, silakan Bang Edi. Ya, saya closing statementnya saya sampaikan kepada masyarakat umum ya, ataupun masyarakat khusus yang memiliki angkutan, agar senantiasa kita memahami tentang apa itu yang dinamakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Walaupun memang ini nggak mungkin lah orang namanya pengusaha membeberkan kepada masyarakat, tapi masyarakat saat ini harus kritis bahwa kendaraannya layak jalan atau tidak, pengemudinya kompeten atau tidak. Ya jadi kalau perusahaannya sudah aman, ya tentunya pengemudi juga tenang kan di dalam berkendara. Nah, para penumpang juga akan tenang. Nah, kalau sekarang kita tidak paham dengan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, berarti kita ibarat duduk di suatu kendaraan gambling. Yang penting mah kita berdoa supaya selamat. Padahal di dalamnya manusia-manusia yang tidak kompeten, perusahaan yang tidak. Nah, seperti itulah kita. Makanya mulai saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Cirebon pada khususnya pahami apa itu yang dinamakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Oke. Terima kasih nih Bang Edi. Salam sehat selalu ya. Amin. Untuk Bang Edi, dan selalu ada yang baru pastinya ini. Amin. Oke, dan sukses selalu Pak Edi ya. Ya, amin. Ini tentunya semakin sibuk ngurusi dan berkampanye tentang keselamatan berlalu lintas ya. Oke, dan sedulur-sedulur netizen, demikian perbincangan saya dengan Pak Edi Susendi SH ya. Salah seorang advokat lalu lintas atau traffic lawyer and konsultan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di edisi kesempatan kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.